Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumi fid daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Radiyallahu ankum wa qala radiyallahu an qala Abu Uthman Al-Hiri rahimahullahu ta'ala, as-suhbatu ma'allahi ta'ala bidawamil haibati wal muraqabah wa ma'ar rasuli sallallahu alaihi wasallam bittiba'i sunnatih wa luzumi zahiril ilm wa ma'a awliya'illahi ta'ala bil ihtiram wal khidmah wa ma'al ahli bi husnil khuluq wa ma'al ikhwan bidawamil bishir ma lam yakun ithma ومع الجهال بالدعاء لهم والرحمة عليهم فعليك أيها الأخ بتعظيم أهل العلم وإعطائهم حقهم كائنين ما كانوا لأنهم حمال الشريعة المطهرة الدعاة إلى الله الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر فبهم يقتدى وبنورهم يهتدى قال الله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ليس من أمتي من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه إلى آخر ما قال رضي الله عنه وأرضاه. قال أبو عثمان Al-Hiri, berkata Al-Imam Abu Uthman Al-Hiri rahimahullahu ta'ala, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmatinya, as-suhbatu ma'allahi ta'ala bidawamil haibati wal muraqabah, berteman dengan Allah, selalu bersama Allah, bidawamil haibah, dengan selalu melanggengi al-haibah wal muraqabah, dan selalu mengingatnya, merasa diperhatikannya, merasa dalam perhatiannya, sehingga orang mula selalu abareng Allah subhanahu wa ta'ala dengan selalu menghadirkan haibah dalam hati, rasa pengagungan daga Gusti Allah, merasa aban gela selalu diperhatikan oleh Allah, al-muraqabah, sehingga aban takut untuk melakukan maksiat karena aban merasa selalu diperhatikan, dipandang oleh Allah. Orang saya masuk ke tempat-tempat seneng tempat gelak beda pengintai atau beda CCTV, maka orang ini tak bengal ngecok, tak bengal ngalak neng tuku-tuku besar. Anapa? Sebab beda CCTV, muraqabah, selalu diperhatikan, selalu dilihat. Mak tak bengal ngecok, oh iya mulai ngecok temo sebab beda CCTV lah Allah subhanahu wa ta'ala. Benar hanya sekedar CCTV tapi segala sisi, atas bawah, kanan kiri ada budi, selalu dipandang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, nikah harus dihadirkan selalu dalam ateh kaulaban panjenengan, sehingga ketika melakukan ketaatan dia penuh dengan pengagungan haibah. Jadi ibadahnya tak aja, dia mengagungkan Allah dengan melakukan perintahnya berupa sholat 5 waktu, bacaan Al-Quran, sehingga dalam hati benih acak-acakan, benih asal-asalan ibadahnya. Dan kadang ada orang sholat cuma ada pengagungan dalam hati, ada haibah, sehingga terkesan ibadahnya aja. Aneka mulai hindarin, mulai abek teki tingkatan kula panjenengan sopaja tak keadaan terus merosot nganeka. Ketika kula panjenengan melakukan ketaatan yang berupa ibadah, maka hendaklah dibarengi atau disertai dengan haibah, mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kula panjenengan merasa terong ngelakukan maksiat, selalulah merasa muraqabah Allah subhanahu wa ta'ala, selalu ngetela. Kira-kira sampean mabuk ya dengan guru tak pantas, sampean mabuk wal iyadu billah azina ya dengan anak tak pantas,
Azina ya dan reng tua tak pantas, ya dan guru tak pantas. Lah terus dari azina ya dan Allah Subhanahu wa taala. Karena ada tempat sebisa terlindung daripada pandangan Allah. Mun bade orang maksiat aroma saabe ne pandang di Gusti Allah berarti ngenyek ada pandang di Gusti Allah. Lah tahu cak Gusti Allah ngabes ningali memperhatikan tapi aben tetap ngelakuin maksiat berarti ngenyek deka pandang Allah Subhanahu wa taala. Tapi mun bade orang ngelakuin maksiat mempunyai keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala tak tahu, tak ngerti lah kaben, ya berarti murtad. Ngelangake deka sifat alimah sifat pengetahuan Gusti Allah. Tapi ada jalan untuk meninggalkan ketaatan dekat Allah karena setuju jika dintu ampun perintah ben ada alasan untuk melakukan kemaksiatan karena tak ada tempat terlepas daripada pandangan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bidawamil haibah wal muraqabah. Ibadah seberapa benar-benar saya tidak benar ibadah sampean. Seberapa kaum panjenengan bisa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah nikah. Nah, ninggal untuk melakukan maksiat, muraqabah Allah Subhanahu wa taala selalu hadir, selalu bedah. Maka ada jalan untuk maksiat dekat Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'ar Rasuli sallallahu alaihi wasallam bittiba'i sunnatihi wa luzumi dhahiril ilm. Montro selalu abareng bi Gusti Kanjeng Nabi, suhbah abareng bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, carana bittiba'i sunnati wa luzumi dhahiril ilm. Orang kela selalu ittiba' dekat sunnah-sunnah Kanjeng Nabi ben melazimi daripada zahir ilmu. Artinya ada apa? Ilmu saya wajib nih kayak lakoni. Ayaji. Terus nyari ilmu. Tahu saya ilmu saya batin, ruwet. Bener nambahin takut ke pengiran tambah bengal lagi sampean mun ilmu saya macam-macam. Zahiril ilm bela. Wudu, salat, baca Quran, ilmu si zahir, ilmu si matakok dah ke Gusti Allah. Tahu saya ilmu kebatinan, dua orang caran ngetel pangeran, wah, sekejap lagi iya segila. Tahu saya ilmu macam-macam, ilmu si zahir bemon. Sekali mah ilmu gila, si bisa mengenal dah ke Gusti Allah, mau kenal bisa takok dah ke Gusti. Seandainya kulit sampean nika oning situng siapa Gusti Allah situng tahu saya pan berman saya patah situng siapa Gusti Allah saya ketahui bon siapa Gusti Allah Subhanahu wa taala dari wujud kidam bako sampai akhir mukhalafatul lil hawadith qiyamuhu bi nafsi sampai akhir bener yang situng sifat dari sifat pertama sampai akhir SMP bi Gusti Allah situng sifat apa aja al hayyu sifat odi. Ada odi, ada wujud. Ada odi, ada kidam. Ada odi, ada bako. Ada sifat al-hayyu, maka sifat al-hayyu adalah sekian banyak sifat Allah Subhanahu wa taala tersimpan di situng sifat al-hayyu. Mula orang kena paham cak Gusti Allah ni kekal abadi selama-lamanya. Al-hayyu al-qayyum. Wujud kidam orang situng me kenal cukup lah kanggo matakok dekat Allah Subhanahu wa taala. Kudu sampean tak kenal apa. Sing rasa takok nika ontur nyorot, beja apa takok, beja apa bengal. Cek saking kenal situng sifat Gusti Allah cukup kanggo matakok dekat Gusti Allah. Orang takok apa? Polan kereng. Takok cek saking tak tahu cek kereng, tak kira takok. Orang kira tok ada orang kira norot apa lampu cek saking tak tahu cek lampu tak kira tok tak kira norot. Nah, untuk mengenali sifat Gusti Allah Subhanahu wa taala mun sampai kapi wah tambah hebat situng cukup untuk matakok dekat Allah Subhanahu wa taala. Nah, mun beda orang tur abareng Gusti Allah dua bidawamil haibah wal muraqabah. Selalu dalam arti kala untuk melakukan ibadah ketaatan dengan haibah penuh rasa pengagungan. Adapun orang kelak mun untuk ajakan nafsu, ajakan syaitan untuk melakukan kemaksiatan, aban bereneng makom muraqabah, aban aroma selalu pandang tineng Allah Subhanahu wa taala. Muntra andi asuhbah, abareng bi Kanjeng Nabi. Dua kia, apa jadi? Odiin sunnah Kanjeng Nabi.
norok bunte ittiba' dekat sunnah Gusti Kanjeng Nabi waluzumi zahiril ilm ben selalu melazimi nyari ilmu se zahir ilmu se kang kuwi matakok dekat Allah Subhanahu wa taala wa ma'a auliya illahi taala bil ihtiram wal khidmah dan untuk selalu bersama orang-orang awali walina Allah Subhanahu wa taala maka mun kula bi sampean terus selalu abareng bi para beli beda dua kia napa neka al ihtiram memuliakan aulia kala wal khidmah ben selalu khidmah ngelatini siapa beli siapa saya yang sampean orang saya soleh orang saya yang sampean orang saya soleh orang saya semak dekat Gusti Allah karena tak mungkin beli dari orang yang coba tak mungkin beli neka orang saya soleh berpotensi untuk jadi beliin Gusti Allah ihtiram amul jaki dekat orang saya soleh amul jaki dekat orang saya terkenal beli wal khidmah selalu ngelatini de orang saya soleh ngelatini de orang saya semak dekat Allah Subhanahu wa taala nika mun sampean bekal depak dekat maqam as-suhbah bekal bareng tak harus pada sampean ilmu tak harus pada sampean ibadah sampean kuliah sampean tro pada ibadah Habib Ja'far bin Syekhon mustahil tro pada bareng amal ibadah ni Hamid Pasuruan tak boleh dipotongan potongan pas-pasan bola ialah cukup fardu je lah solat 5 waktuna pas sebulan Ramadan tandi amal sunnah selain karo amal retok lah tapi bisa mudawamah bisa depak deke suhbah abareng bisa abareng beli je dak remajaran ihtiram amul jaki mula tak ndik rasa penghormatan amul jaki deke belin Gusti Allah berarti orang terhalang daripada barokana para beli mereka orang sepercaya tidak beli berarti dia beli kene orang sepercaya tidak beli berarti nika beli artinya beli kene ki bisa jadi orang nika jadi beli tapi kalau orang ini kalau tak percaya juga beli aduh beli apa beli siapa beli wali-wali dia saya beli apa di mana beli dia beda orang tak percaya juga beli ni ke beda beli je tak ada apa beli je ni beli waliullah aneka beli saya kocak beli nah apa sih makna wa auliya Allah ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim walahum tandanya beli pun orang saya tak takut sama sekali kecuali takut dekat Gusti Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun tak pernah susah urusan dunia tak selesai hormat orang, tak selesai cacat orang, selalu nyari ridho Gusti Allah, tak nyari ridho manusia. Ini ketandanya beli. La khaufun alaihim walahum. Jaring kata-kata beli beda kok dengan Al-Quran kok. Inna waliyallah beda. Inna awliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun beda. Tadi ku lebih sampean. Mun la orang ni terkenal beli serak abai. Empon. Tugas kulit sampean hormat odi otabematena beli nega hormati muntro olehna pas suhbah muntro abareng harus pada amalah tak kira pada dari dimana pada muntro bareng bi para beli harus persis tak bisa persis pak tak kira dengan cara dua ini kadar ihtiram memuliakan wal khidmah ngelatini beli nela tada nerosaki apa kebiasaan beli kala dakwana menyebarkan ilmuna ini termasuk membantu daripada ngelatinin beli-beliin Gusti Allah. Nah, wa ma'al ahli bi husnil khuluq ban perintah boleh kita neka untuk selalu bersama keluarga bi husnil khuluq kelaban bagus akhlak jangan sampai ning luar kulit sampean ramah ada orang lain perhatiin ada keluarga kereng untuk kancah royal ngakan apaan sepanjang kok saya ngebos nah ada keluarga perhitungan husnul khuluq ada orang santun ada orang bagus akhlaknya ada keluarga enggak tentara ada bawahan harus macung harus patuh, harus nunduk.
husnul khuluq biasa bila wa ma'al ahli husnul khuluq, kelaban keluarga bagus akhlak. Akhlak ini kasih penting saat makin ampun tade akhlak si bagus ni kapun tak menghiasi rumah tangga kul panjenengan dalam wis ada boleh akhlak Kanjeng Nabi, ngakan letak macam bismillah boleh, tedung letak macam doa boleh, jika tedung tak macam doa, masuk jeding tak macam doa, keluar jeding tak macam doa, hampir tak ada akhlak dalam bungkulan. Mereka akhlak ni penting dalam bungkul nikah. Odiin boleh akhlakul karimah. Neka carana kelaban keluarga. Wa ma'al ikhwani bidawamil bishir malam yakun ithma. Adapun kelaban setretanan bidawamil bishir selalu melanggengi ingki peneka bil bishir kelaban muah si acir. Ketemuan kanca bagus dak masa tetanggaan, dak masa setretanan malam yakun ithman yang menurusan tu saja. Beda tetangga, beda tengah orkes, tahu sasir besiran, tahu sasem keleseman, tahu salong nolong, tahu sah urusan agama, urusan maksiat, tak boleh kompromi. Adapun bitretan dan mereka bagus, saling tolong menolong, saling bantu membantu, bagus, saling mendoakan. Malam yakun itsman, selama kita ada dosa, urusan dosa, hatta sapa baca torok. Mak beda tretan ngajak bareng tak bener, bener tretan moso berarti dia. Tretan dia ngajak tak bareng si bener. Tretan ini kebene memukul tapi merangkul. Tretan ini kebene menyakiti tapi mengobati. Yang ketretan tapi mentong. Yang ketretan tapi ngajak tak bareng sini bener, bener tretan. Selama bener dosa terus bil bishir. Kelaban bagus. Nah, untuk menghadapi orang bodoh, wa ma'al juhali biddu'a ilahum wa rahmati alaihim. Mun ngadepi orang bodoh biddu'a ilahum. Kelaban ngajak, kelaban ayo muntra li ilmu au ngaji biddu'a ilahum. Ayo hadir majelis ilmu. Beda pengajian, mah sah beda pengajian, nak beda pengajian. Oh kok todus engkau sahadiran, nyongok YouTube kada lah. Mon cocok entar. Oh iya, cocok engkau ada ustazah cocok. Ayo gabung. Terus dak remah, udah ya awak gabung sekalian, norok kada deki mun tak juduk, jak beri boleh. Dadi ngaji dujuduan. Engkau ngaji je mak tambah lancar ngaji. Kok hajak tambah perek, tak usah ngaji wis. Jualan hajak tambah tak pajung kok norok ngaji do orang dia. Oh berarti ke bengkes je. Mak bisa ngaji yokor bi lancar tak lancar kelakuan jajal kada bae lah. Du'ati lahum warahmati alaihim. On lawan mas orang budu nih tau kasar budu je kasar mau kasarnya tambah jauh. Birrahmati lahum orang budu lah tak tahu apa orang budu jadi orang budu tahu orang budu kalamuhu al-jahir kalamuhu kal himar wa sukutuhu kal jidar. Orang bodoh dia menengak tembok. Mau ngomong ngak hemar. Ada gunanya. Engki belas ini kabon. Artinya kelaban belas dari apakah harus ngebelas si orang bodoh artinya mun sampean neser dari orang bodoh ibri ilmu malah tak kebadan bodoh terus. Karena paling kasta-kastan orang pagi ningkel semate gila mau ningkel anak dalam kebadan kebodohan. Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa pernah tanya lagi, anta tubri'ul akmaha wal abrasa wa tuhil mauta biidznillah. Naam. Sampian bisa memberes orang se keneng penyakit baros. Panjenengan bisa meketengal orang se tak ketengal mereka ta? Tubri'ul akmaha wal abras. Orang se tak ngetelak bisa ngetelak, yo berarti Yosab bisa ketelak. Orang belang, penyakit belang, Yosab bisa beres. Wa tuhil mauta, bahkan orang mati bisa odi biidznillah. Kelaban kebebasan Gusti Allah. Nabi Isa. Mereka orang Kristen sampai ngarane pangeran. Tapi
Nabi Isa tanya lagi, apa beda penyakit setek bisa beberes bisa biar orang tak ngetelak boros, orang belang boros, bahkan orang mati bisa odi. Penyakit apa kira-kira sampean saya tak sanggup bedeng kok tak sanggup meberes dia. Penyakit apa? Penyakit bodoh. Nabi Isa tak sanggup mepenter yang bodoh kecuali ngaji. Penyakit lain meberes, belang, penyakit ruah, tak ngetelak, empon, lumpuh, jalan berkah, bahkan mati bisa odi. Karo situ penyakit tak bisa, penyakit bodoh. Mas entar ke tabib siapa ben? Ropo penter tak bisa. Entar kakek lah.